Demokrasi dalam bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Islam, secara eksplisit menyebutkan bahwa demokrasi dalam Al-Quran memiliki konsep musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab, yang dimana hal ini memiliki nilai-nilai dasar dalam sistem pemerintahan Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Dan bagi yang orang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan mendirikan sholat, urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagai dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Selanjutnya, pemimpinan dalam Islam. Jadi dalam Islam, pemimpin disebut sebagai imam atau khalifah yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan umatnya. Pemimpin memiliki sifat yang jujur, adil, amanah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan hanya soal kekuasaan, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan nantinya. Kepemimpinan yang adil memiliki pemimpin yang menegakkan hukum tanpa pandang bulu, yang dimana memberikan hak kepada warganya dan tidak mengambil hak orang lain. Hubungan antara pemimpin dan rakyat menurut Islam, Islam mengajarkan bahwa hubungan yang harmonis antara pemimpin dan rakyat dapat mengayomi rakyatnya, memberikan kewajiban menaati pemimpinnya selama tidak menyuruh kepada hal-hal yang maksiat. Adapun prinsip musyawarah dalam Islam, di sini bagian dari etika politik tentunya. Dalam surat Asy-Syura ayat 38, Allah memuji orang-orang yang memutuskan urusan mereka dengan musyawarah. Adapun etika dalam kepemimpinan menekankan bahwa pemimpin memiliki sifat kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab untuk secara transparansi. Pemimpin yang baik tentunya pemimpin yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai dalam menjalankan tugasnya. Materi yang terakhir ada penegakan hukum dalam perspektif Islam. Penegakan hukum di sini memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan umatnya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 135, Allah berfirman bahwa
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar bisa menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Tuhan, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Ayat Quran Surat An-Nisa menekankan bahwa pentingnya objektivitas dalam keberanian menegakkan hukum, bahkan jika harus melawan kepentingan pribadi atau keluarga. Hal ini memiliki prinsip keadilan dalam Islam. Keadilan di sini memiliki nilai utama dalam hukum Islam. Terdapat di surat Al-Maidah ayat 8. Dan janganlah engkau memberikan kebencianmu terhadap suatu kaum untuk mendorong kamu berperilaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Untuk etika dalam penegakan hukum mengajarkan bahwa hukum tidak boleh ditegakkan secara sewenang-wenang. Hal ini, penegakan hukum memiliki sifat kejujuran, integritas, dan transparansi yang dimana menjadi pedoman. Peran utama menjaga stabilitas negara tentunya memiliki peran penting sebagai penjaga moral bangsa. Hal ini mengajarkan bahwa kita harus terlibat aktif dalam membimbing umatnya agar tidak terjerumus dalam paham radikal. Demokrasi dan penegakan hukum dalam konteks Indonesia. Indonesia ini sebagai negara demokrasi tentunya dengan penduduk mayoritas Muslim, yang dimana penduduk Muslim di Indonesia ini memiliki tantangan besar dalam menjaga keharmonisan antara nilai-nilai Islam dan sistem hukum nasional. Demokrasi Indonesia menjamin kebebasan berpendapat, tetapi juga harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan etika. Penegakan hukum yang adil tentunya tidak diskriminatif untuk menjaga kepercayaan publik, yang dimana kalau kita tahu kasus-kasus korupsi dan ketidakadilan harus diselesaikan secara transparan, profesional, dan tidak menimbulkan gejolak untuk dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Harmonisasi nilai Islam tentunya memiliki konstitusi negara. Indonesia memiliki kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan persamaan hak di hadapan hukum. Nilai-nilai tersebut tentunya tidak memiliki konstitusi yang terdapat dalam dasar negara, yaitu Pancasila, mencerminkan bagaimana nilai-nilai universal Islam seperti ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, bahwasannya disimpulkan bahwa demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam memiliki peran penting dalam membangun sistem yang dimana kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, keadilan, dan kejujuran.